Salam Kolar Indonesia. Saat ini kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Pardi Sihombing, Gembala dari GBI Kol Medan. Dan saat ini kita akan membahas tema tentang dosa dan keselamatan. Oleh karena itu sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang dosa. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, Kolars Indonesia, saat ini saya mau membahas tentang dosa, ya, dimana sering sekali ketika orang-orang ataupun kita melihat orang lain atau kita sendiri melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, kemudian kita berkata kepada mereka, pada orang yang melakukan itu, ih, kau berdosa ya, kau berdosa ya, kau jahat ya, kau berdosa ya. Nah, apakah memang dosa, ya, yang dimaksud dengan dosa itu adalah perbuatan jahat? Apakah itu yang dimaksud dengan dosa? Hari ini atau saat ini kita akan belajar, saya akan menjelaskan kepada kita, sebenarnya sih dosa itu apa sih? Seperti itu ya. Baik. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Kita cepat-cepat karena waktu kita tidak banyak. 1 Yohanes 3 ayat keempat. Demikian Yohanes menuliskannya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi benar kalau kita katakan tadi, ya, kalau ada orang berbuat jahat, ya, kita katakan, oh, kau berbuat dosa, karena memang dosa benar, melanggar hukum Allah. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia adalah melakukan dosa. Tetapi jauh lebih dalam kita mau melihat, sebenarnya dosa itu apa sih? Memang perbuatan itu sendiri kah? Itukah yang dimaksud dengan dosa yang sebenarnya? Coba kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima, ya, ketika ular menggoda Hawa, apa yang dikatakan ular? Demikian dikatakan di ayat yang ketiga, kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kalimat berikutnya perhatikan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kata tahu di sini tentang yang baik dan yang jahat, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang karakter, bukan hanya sebatas pengetahuan. Ini bicara tentang, kata tahu di sini bicara tentang sifat. Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Allah, mereka hanya memiliki sifat yang baik, karakter yang baik. Makanya ketika mereka pun berdua bersama hidup di Taman Eden itu, ya, Adam dan Hawa ketika mereka itu telanjang, tidak ada pakaian apa-apa, mereka santai saja, enjoy saja, jalan sana sini, ya, pagi, siang, sore, malam mereka jalan, hahihi, mungkin mereka tidak ada merasa apa-apa. Adam nggak pernah nanya ini itu apa ya, opi itu apa ya, nggak pernah membicarakan hal yang aneh-aneh. Karena kenapa? Karena sifat yang ada dalam mereka itu hanya sifat yang baik. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka memberontak kepada Allah, melawan, ingat tadi definisi dosa adalah, karena dosa 1 Yohanes 3:4 tadi dikatakan dosa adalah melawan hukum Allah. Tepatnya bahasanya memberontak kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa dalam ayat yang ke-6
pasal 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Padahal Tuhan sudah katakan kan di dalam pasal yang kedua, jangan makan. Tuhan sudah katakan jangan makan. Tetapi mereka memberontak kepada Allah, memberontak perintah Allah, memberontak hukum Allah, melawan Allah, sehingga mereka memakannya. Sifat pemberontakan inilah pada hakikatnya yang dinamakan dengan dosa. Jadi perbuatan jahat itu merupakan manifestasi daripada sifat karakter dasar pemberontakan itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini poin pertama, saat ini saya mau menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah sifat karakter yang ada di dalam setiap orang. Sifat apa? Sifat pemberontakan kepada Allah. Itulah dosa. Apa itu dosa? Sifat karakter yang diam di dalam diri kita, yaitu pemberontak, melawan Allah. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, kita akan melihat saudara-saudara, oleh karena pemberontakan itu, kemudian saudara-saudara, selain daripada Allah yang mengusir manusia dari Taman Eden, kemudian Paulus menjelaskan dalam Roma yang pasal yang ke-6 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Oleh karena manusia sudah memberontak kepada Allah, oleh karena manusia sudah melawan Allah, maka upah daripada pemberontakan itu adalah maut, kematian. Karena Tuhan juga sudah katakan kan, Adam, Hawa, dengar ya, kalian boleh makan semua buah pohon yang ada di taman ini, tapi untuk buah yang di tengah taman ini jangan kalian makan. Karena kalau kalian makan, kalian akan mati. Dan Paulus menjelaskan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah apa? Kematian. Saudara-saudara sekalian, saya mau menjelaskan kepada kita, itulah yang menjadi upah. Upah itu berarti hasil daripada perbuatan. Kan begitu ya. Kalau kita terima sesuatu dari pekerjaan jeripayah kita, itu namakan upah. Sama seperti ini, dosa ini. Karena kita sudah memberontak kepada Allah, melawan Allah, maka atas perbuatan itu kita menerima upah. Apa upah kita? Maut. Dan saudara tahu, maut itu, upah kita itu, apa namanya? Upah kita itu, yaitu kematian itu, yaitu maut itu, kita terima secara otomatis dan gratis. Mari kita membaca Roma 5 ayat yang ke-12 maksud saya. Roma 5 ayat ke-12, demikian firman Tuhan berbicara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sekali lagi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, oleh satu orang, yaitu dimulai dari Hawa, kemudian maut itu, dosa itu menjalar turun-temurun.
Kepada siapa? Kepada semua umat manusia. Karena kita mempercayai bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang terlepas, ya, tidak ada satu orang pun yang terlepas yang tidak mewarisi dosa. Dan saudara tahu, Daud memberikan satu, ya, testimoni di dalam Mazmur 51 ayat 7. Dikatakan oleh Daud bahwa dalam kandungan ibuku, aku telah berdosa. Saudara-saudara, saya akan bacakan kepada kita Mazmur 51 ayat yang ke-7, ya. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan kepada kita Mazmur 51 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud menjelaskan bahwa yang namanya kita manusia, dalam kandungan ibu kita pun kita sudah berdosa. Saudara-saudara, saya katakan tadi kepada kita bahwa kita mewarisi dosa itu secara otomatis dan gratis. Sejak kapan? Sejak dari dalam kandungan. Oleh karena itu tidak ada satupun kita manusia yang lahir ke dunia ini, mau agama apa kek, mau siapa kek, mau jabatannya apa kek, mau nggak peduli dengan Tuhan kek, mau apa kek, ya pokoknya yang namanya manusia pasti semua sudah distempel secara otomatis dan gratis dengan dosa. Mulai sejak kapan? Mulai sejak tidak di dalam kandungan. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, saya sering bertemu dengan orang-orang yang merasa bahwa dia memang orang baik. Saya akui dia orang baik juga karena saya melihat. Dan dia merasa bahwa dia bukan orang jahat, dia baik. Ya, dia merasa bahwa ya aku nggak ada melakukan perbuatan dosa. Aku orang baik-baik, mulai dari kecil kami keluarga baik-baik. Oke. Berbeda dengan saya. Saya adalah orang yang brengsek dulunya. Hidup saya dulu kacau balau, hitam betul, gelap betul. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara semua yang mendengarkan, dengar baik-baik. Kalaupun teman saya, sahabat saya tadi orang baik, mulai dari kecil dia adalah orang baik, tapi saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Dia adalah orang baik, tapi orang baik yang berdosa. Saya adalah orang jahat yang berdosa. Sekarang saya mau bertanya, apa perbedaan kami? Perbedaan kami hanyalah masalah perbuatan. Tapi kami memiliki status yang sama. Kenapa perbedaan di perbuatan? Dia perbuatannya baik, perbuatan saya jahat. Tetapi kami memiliki status yang sama. Status apa itu? Sama-sama orang berdosa. Roma 6 ayat 23 katakan tadi bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah saya dengan upah dia orang baik tadi, saya orang jahat, upah kami sama. Sama-sama apa? Sama-sama maut, sama-sama neraka. Cuman memang berbeda. Dia orang baik, saya orang jahat. Kenapa saudara-saudara? Karena yang membuat dia menjadi orang berdosa bukan perbuatannya, tetapi status warisan yang dia warisi dari Adam dan Hawa melalui kakek nenek bapaknya. Dan saya pun demikian. Yang membuat saya menjadi orang berdosa adalah status yang saya warisi dari Adam dan Hawa. Itu makanya saya katakan tadi poin yang ketiga adalah warisan. Dosa itu adalah warisan yang kita terima secara otomatis dan gratis. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang luput. Mau orang baik, mau orang jahat, mau siapapun, saya katakan kepada saudara, saudara dan saya menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan. Benar kalau kita berkata, kalau ada seseorang yang berbuat jahat, ada seseorang yang mencuri, menghina, memaki, membabi, kau yang kurang ajar kau ya. Kalau dia ngomong itu betul, kita katakan dia berdosa. Yang kita maksud sebenarnya adalah dia melakukan perbuatan dosa. Kalau definisi dosa itu sebenarnya adalah kata sifat, yaitu sifat pemberontakan tadi. Karakter. Oleh karena karakter sudah tertanam di dalam diri saya, yaitu karakter pemberontak itu. Makanya mulut saya, perbuatan saya melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Oleh
karena itu saudara-saudara sekalian, dalam mengakhiri sesi pertama ini dalam pertemuan kita, tadi saya sudah jelaskan definisi dosa. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah, melawan Allah. Dan upah dosa itu tadi, Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah ingatlah, dosa itu diwariskan secara otomatis dan gratis. Sejak kapan? Sejak kita di dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7 tadi menjelaskan kepada saudara dan saya. Jadi kita menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan, tapi Anda dan saya menjadi orang berdosa karena status. Status yang kita warisi dari siapa? Adam, Hawa, ke kakek nenek kita, ke orang tua, ke bapak kita, sampai kepada kita. Jelas, saudara-saudara sekalian. Karena kita menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan. Perbuatan adalah manifestasi daripada status kita sebagai orang berdosa. Dengar baik-baik. Status akan menentukan perbuatan. Karena engkau dan aku adalah orang berdosa, maka status sebagai orang berdosa menentukan perbuatan. Kalau Anda menjadi seorang guru, statusmu adalah seorang guru, pasti pekerjaanmu adalah mengajar. Status menentukan perbuatan. Terima kasih saudara-saudara dalam pertemuan pertama kita ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, saya berharap kita tetap stay tune di GBI Call ya, supaya kita boleh belajar bersama-sama. Sesi selanjutnya silakan dinantikan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sesi pertama ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati Callers untuk sesi berikutnya. Tuhan berkati.